Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Kusyairi, kelas 11.5 absen 15. Saya akan menjelaskan artikel fisika yang berjudul Alga Fisika dalam menyetrika. Menyetrika melembabkan selembar kain yang menyuntikkan uap air dalam bentuk uap. Uap air memainkan peran penting lainnya dengan mempengaruhi kontak antar serat, baik bahan pembuatannya menyerap kelembapan atau tidak. Peran uap dalam bahan seperti kain atau kumpulan serat berskala mikrometer yang terjalin dengan membuat lipatan yang dapat diproduksi pada bahan tersebut dengan melewatkan selembar atau sepotong kain melalui celah, ketebalan lembaran, dan tegangan elastis atau gaya maksimum yang dapat digunakan material untuk berubah bentuk tanpa rusak. Semuanya berperan dalam pembentukan lipatan. Semakin besar tegangannya, semakin kecil lipatannya. Begitu lipatan terbentuk, lipatan itu akan terbuka seiring berjalannya waktu, baik pada bahan padat maupun pada kain. Selain itu, dengan melakukan percobaan di ruang dengan kelembapan terkendali, yang menunjukkan bahwa proses terjadinya jauh lebih cepat ketika atmosfer lebih lembab. Namun efek ini hanya terjadi pada bahan tenun, lipatan pada serat terisolasi, dan kain yang sama berkembang dengan kecepatan yang tidak bergantung pada tingkat kelembapan. Hasil yang diperoleh mirip dengan pengaruh kelembapan. Secara kuantitatif sangat mirip dengan pengaruh pelembapan terhadap penuaan tumpukan pasir seiring berjalannya waktu, yang menyiratkan bahwa mekanisme dasar serupa. Setrika juga memanfaatkan sifat konduksi logam yang digunakan untuk membuat dasar setrika. Sebuah elemen pemanas dipasang bersentuhan dengan sisi atas alas setrika. Ketika dialiri arus listrik, filamen mengalami pemanasan hingga pemanasan seisi alas setrika. Karena alas setrika dibuat untuk konduktor panas, maka isi bawah alas juga akan panas. Panas atau kalor sendiri merupakan energi yang berpindah dari suhu tinggi kalor ke suhu yang rendah. Kalor tersebut memiliki satuan internasional SI atau Joule. Ada beberapa jenis kalor atau perpindahan panas tersebut. Salah satunya adalah konveksi. Dalam konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat yang lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Tiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor, namun besarnya tergantung suhu dan warna benda. Begitu juga semakin luas permukaan benda panas, maka semakin besar juga kalor yang diradiasikan ke sekitarnya. Apabila suhu benda lebih dingin dari suhu lingkungan, maka benda tersebut akan menyerap radiasi kalor dari lingkungan. Sedangkan makin rendah suhu benda, maka akan semakin besar pula radiasi kalor yang diterima dari lingkungannya. Makin luas permukaan benda dingin, maka makin besar pula radiasi kalor yang diterima dari lingkungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.